Halo teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Bagi kaum muslimin, Ramadan tidak hanya memiliki arti bulan suci semata. Di bulan tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, serta menahan emosi. Bulan Ramadan merupakan saat penting di mana Al-Quran diturunkan. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi pengingat bahwa pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat bagi umat Islam, yaitu Perang Badar. Melalui konten motovlog ini dia Sirah Nabawiyah kisah Perang Badar, perang dahsyat di bulan Ramadan. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk senderan karena ini bulan Ramadan, jadi nggak usah siapin makanan, kita mulai intro. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Di dalam Al-Quran, Perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Ali Imran. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Secara historis, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar berupa 1000 ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Salah satu pemicu terjadinya Perang Badar adalah ketika umat Islam menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang dagangan kaum Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara di kalangan kaum Quraisy sendiri tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Perang Badar terjadi pada pagi hari. Pasukan umat Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Dalam Perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Quraisy mengarahkan pasukan 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW dari
kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim sepupu Khadijah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang Badar itu di luar perkiraan umat muslim, sebab sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan pengerahan pasukan muslim untuk peperangan biasa, bukan perang besar. Oleh sebab itu pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Beliau lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad SAW merancang strategi peperangan. Beliau menjajarkan pasukan kaum muslim dalam formasi rapat. Beliau juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Kemudian barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan kafir Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu banyak sisanya yang lari tunggang langgang. Sementara itu korban dari kaum muslim hanya 14 orang. Selain memukul mundur 1000 tentara dari Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam makin tegak di Jazirah Arabia. Pada akhirnya perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah lah kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai perang Badar sebagai Yaumil Furqan alias hari pembeda. Sebab pada hari itu telah dibedakan mana saja yang hak dan yang batil. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan besar dengan menurunkan 3000 malaikat dari langit untuk umat Islam, sehingga memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum kafir Quraisy. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama, hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghancurkan pertahanan tentara kafir Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah perang Badar usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. "Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil perang Badar dan menuju jihad besar." Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran, sebab perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslim hanya dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jihad kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar dari perang Badar itu, wahai Rasulullah? Jihad melawan hawa
nafsu? Jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari perang Badar di bulan Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu. Baiklah, itulah tadi moto vlog Sirah Nabawiyah kisah perang Badar, perang dahsyat di bulan Ramadan. Saat terjadi perang Badar, terdapat rukhsah atau keringanan bagi kaum muslim untuk tidak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kami ada yang berpuasa, namun ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, sebaliknya orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Mulakin. Selesai. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.